Ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bersekutu di dalam kasih Tuhan. Mengamati situasi kondisi yang ada sekarang ini sungguh sangat menyedihkan, ya. Kalau saya melihat beberapa di media, ada sampai satu keluarga mengalami kelaparan. Oleh karena kelaparan itu, seorang ayah mencuri beras 5 kilo, lalu ketangkap dan dipukuli. Sampai diproses di kepolisian, dan ternyata bapak ini memang mencuri untuk makan. Ada sudah berapa hari anak-anaknya tidak makan. Lewat itu semua kita mulai melihat bahwa ternyata kelaparan itu sudah mulai melanda. Doa kita dijauhkan daripada Tuhan. Namun bagaimana menurut firman Tuhan? Coba kita akan lihat bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kita lihat di situ. Ayat yang ke-27 dan 28. Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-27 dan 28. Sudah menemukan? Amin. Ayo kita baca ayat 27 dan 28. 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius, ya. Nah, Claudius itu adalah kaisar Raja Romawi pada tahun 49-40 Masehi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula itu di Antiokhia. Ada satu peristiwa di sana, rupanya dalam persekutuan ada seorang yang bernama Agabus. Dan Agabus ini penuh dengan kuasa Tuhan, dia bernubuat. Nubuat ini berkata demikian, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Akan terjadi kelaparan yang besar. Kalau saya mengutip dampak dari kelaparan, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, kita lihat sebentar di situ. Ini dampak bila mana terjadi kelaparan, dampaknya seperti ini. Ya. Dalam 2 Raja-Raja, ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-25 dulu kita lihat sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Saya melompat langsung ayat ke-28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan
perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Yang saya ambil satu kesimpulan adalah kelaparan membuat seseorang lupa akan dirinya. Kelaparan membuat orang tua lupa akan kasih sayang anaknya. Ada dua ibu di sini, oleh karena kelaparan itu anaknya yang dimakan hari ini dan hari esok gantian seperti itu. Namun sisi yang lain, di mana seorang ibu yang punya hati itu menyembunyikan anaknya. Ini dampak daripada kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan janji Tuhan? Bila mana terjadi kelaparan atas penduduk dunia ini, seandainya kelaparan terjadi atas kita sekalian, apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat? Lapar saja orang bisa nekat melakukan kejahatan. Dengan lapar mereka melakukan kejahatan karena punya tanggung jawab keluarga rumah tangga. Pernahkah kita berpikir hal itu? Maka bila mana terjadi kelaparan, maka terjadi pula yang namanya kekacauan. Saling bunuh-membunuh hanya gara-gara orang ingin cari makan. Untuk itu kesempatan yang baik bagi kita sekalian. Mari kita akan merenungkan firman Allah. Kalau seandainya terjadi kelaparan di dunia ini dan kita kena imbasnya, mari kita pegang janji Tuhan. Apa kata Tuhan? Lewat Amsal pasal yang ke-10 kita lihat. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 berkata demikian. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Amsal pasal 10 ayat yang ke-3 berkata sangat jelas, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Mungkin di sana muncul kelaparan, di sini muncul kelaparan. Firman Tuhan jelas, saudara, orang benar, ya, orang benar tidak akan kelaparan. Amen. Karena Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan. Kalau begitu, bagaimana sikap kita sekarang ini? Sekarang aja kita sudah mulai terasa. Ada beberapa rekan telepon. Untungnya tidak satu organisasi. Namun demikian, dia berkata, Pak, bisa bantu kami, Pak. Ini sudah terjadi. Bicara soal kebutuhan hidup hari-hari. Dan kita pun juga kena imbasnya. Yang tanya pelayan full, maka mulai tersendat, di cancel dan sebagainya. Tapi saya percaya Alkitab tidak pernah salah menulis. Ya sudah, bahkan orang benar tidak akan ditinggalkan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Yang menjadi perenungan kita, orang benar itu tidak pernah Tuhan tinggalkan. Ya, ini perlu kita. Nah, sekarang adalah kita lihat. Sedangkan Roma pasal yang ketiga ayat 10 berkata begini. Seperti ada tertulis,
seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu dalam surat Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Satu pun tidak ada yang benar. Ini firman berkata, tidak ada yang benar, satu pun tidak. Sedangkan firman Allah menuntut. Tadi Amsal pasal 10 ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Sedangkan satu sisi tidak ada yang benar. Hanya orang yang benar dipelihara oleh Tuhan. Maka pada kesempatan pagi hari, mari kita menempatkan diri sebagai orang benar. Menempatkan diri sebagai orang benar, karena ini adalah satu syarat, satu kriteria supaya kita dipelihara Tuhan. Mau tidak mau, Tuhan pun berharap, jadilah orang benar. Untuk menjadi orang benar, saudara harus melewati yang namanya penebusan. Secara umum dalam Kristus, untuk menjadi orang benar harus melewati Kristus, harus melewati Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Nah, kita melihat apa kata firman. Kalau kita ingin menjadi orang benar, maka surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata demikian. Surat Efesus pasal pertama ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi langkah pertama untuk kita menjadi orang benar, mau tidak mau, harus menerima yang namanya pengampunan dosa. Kan dikatakan hanya orang benar, kalau orang berdosa pasti tidak akan menerima berkat Tuhan, tidak akan dipelihara oleh Tuhan. Ini Alkitab berkata, hanya orang benar yang tidak alami kelaparan. Untuk menjadi orang benar, maka kita terima Yesus, karena kita juga termasuk orang-orang berdosa. Saudara, terima penebusan. Dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat pertama dan kedua, kalau kita berbicara soal dosa, Yesaya pasal 59 ayat yang pertama berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa adalah penghambat keselamatan. Bicara keselamatan, bicara pemeliharaan Tuhan. Dampak dari dosa. Dampak dari dosa menghambat yang namanya keselamatan. Apa itu dosa? Dosa adalah kejahatan. Menurut Nabi Yesaya, kita bisa pasal 59 ayat yang kedua, sangat jelas bahwa dosa adalah kejahatan, dan kejahatan itu adalah ketidaktaatan akan firman. Seperti dikatakan surat Roma pasal 5
ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapakah satu orang yang tidak taat? Kita melihat kembali pada peristiwa Kitab Kejadian. Ini contoh, ya. Ketidaktaatan diawali dengan satu orang yang bernama Hawa. Di dalam Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat ke-16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Ini sekedar contoh. Lalu Tuhan Allah membuat perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan apa yang terjadi kalau kita baca selanjutnya? Mereka berdua melanggar. Melanggar itulah yang disebut ketidaktaatan. Ya. Pelanggaran itu disebut ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan itulah disebut juga dosa. Melanggar akan aturan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita belajar bersama-sama. Belajar untuk bagaimana cara hidup benar. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Tempatkan dirimu benar di hadapan Tuhan. Lewat apa? Lewat penebusan salah dan dosamu. Oleh darahnya kita memperoleh pengampunan dosa. Untuk jadi orang benar, mau tidak mau, dosanya harus diampuni. Siapa yang mengampuni dosa? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Poin yang selanjutnya, poin kedua. Saudara, untuk menjadi orang benar, tadi yang pertama harus melewati yang namanya penebusan. Penebusan oleh darah Kristus supaya kita jadi orang benar. Lalu poin kedua, untuk menjadi orang benar harus melewati yang namanya pembenaran karena iman. Di dalam surat Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima ayat pertama berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita jadi benar itu karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa kita percaya kepada Dia? Kalau saya melihat, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, kita lihat mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43 berkata demikian. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 43. Tentang Dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Dia bisa mengampuni dosa. Dia juga bisa membenarkan hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 46 dikatakan, Yohanes pasal 5 ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada, sebab ia menulis tentang aku.
Jadi nabi-nabi itu bersaksi tentang Yesus. Semua nabi bersaksi tentang Yesus. Tuhan sendiri berkata, Yesus sendiri berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Perhatikan, Musa menulis tentang Yesus. Benarkah demikian? Kita akan melihat kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15. Benarkah Musa menulis tentang Yesus? Mengutip kepada kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, sama seperti Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sudah dinubuatkan. Jadi para nabi, dari Nabi Yesaya, Nabi Musa, semuanya menceritakan tentang Yesus. Sangat jelas Musa menulis tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa dan Yesus sama. Dikatakan tadi disinggung, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Yang dimaksud sama seperti Musa, kita belajar di sini. Yang pertama, Musa itu dari bangsa Israel. Yesus pun dari bangsa Israel, dari keturunan Yehuda. Yang kedua, Musa lahir, ada ancaman kematian oleh Fir'aun. Sama, Yesus pun pada waktu lahir ada ancaman kematian dari Herodes. Yang ketiga, Musa memiliki mujizat, Yesus juga memiliki mujizat, sama seperti Musa. Jadi kalau ada mengaku-ngaku nabi yang lain sama seperti Musa, tidak ada. Karena firman Tuhan itu dipercayakan kepada Israel. Firman Tuhan dipercayakan pada bangsa Israel, tidak pada bangsa-bangsa lain. Salah satu contoh, firman berkata demikian dalam Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi firman Tuhan itu dipercayakan oleh nabi-nabi yang berasal, yang bersumber dari Israel. Tidak ada nabi yang keluar dari Israel. Firman Tuhan pun demikian dipercayakan para nabi, pada hamba Tuhan yang bersumber dari Israel. Dan saya singgung kalau Musa dari bangsa Israel, sama dengan Yesus dari bangsa Israel, orang Yehuda. Musa lahir ada ancaman kematian, sama. Yesus pun lahir ada ancaman kematian dari Herodes. Kalau Musa dari Fir'aun. Kalau Musa punya mujizat, maka Yesus punya mujizat. Jadi sama. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 itu benar-benar ditujukan kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali, untuk menjadi orang benar harus yang namanya melewati pembenaran. Dengan apa kita dibenarkan? Di sini dengan iman, percaya mutlak kepada Yesus Kristus. Perhatikan, dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang kelima. Dalam surat 1 Petrus pasal pertama ayat yang kelima, perhatikan. Ayo kita baca bersama-sama kalau sudah menemukan ayat ini. Sangat luar biasa.
Perhatikan Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus pasal pertama ayat kelima, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan sangat jelas, yaitu kamu, kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dipelihara karena kita punya iman. Imanlah membuat Allah memelihara kita. Kata memelihara mencukupkan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasih, jangan khawatir, jangan takut. Yakinlah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Orang benar tidak pernah Tuhan izinkan yang namanya menderita kelaparan. Orang benar harus melewati pembenaran. Lewat apa? Lewat iman kita menikmati pembenaran. Lewat iman itu juga Tuhan memelihara kita. Sangat jelas. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman itulah yang membuat Allah memelihara hidup saudara dan saya. Jadi ada perbedaan orang percaya dengan orang tidak percaya. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan goyah iman kita. Sekali Tuhan tetap Tuhan Yesus, Dia menjamin hidup kita, hidup di dunia maupun hidup yang akan datang. Saudara. Poin ketiga, untuk menjadi orang benar, kita harus juga melewati yang namanya penyucian. Untuk menjadi orang benar, kita harus melewati yang namanya apa? Penyucian. Tidak bisa tidak. Karena Allah yang suci, Allah yang kudus mengharapkan kita pun suci dan kudus. Bagaimana caranya kita menjadi suci? Kita manusia berdosa. Bisa. Hanya dalam Yesus Kristus. Ya. Perhatikan saudara, ayat emas ini. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-9. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-9. Kita lihat saudara. Ibrani pasal 9 ayat ke-14. Ibrani pasal 9 ayat ke-14. Dikatakan demikian, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Untuk menjadi orang benar, kita harus melewati yang namanya penyucian. Melewati penyucian, siapakah yang menyucikan kita? Tentu Dia adalah orang yang suci. Siapa Dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Sangat jelas dikatakan, ya, Ia akan menyucikan hati nurani kita. Mengapa hati kita disucikan? Kalau saya mengutip di dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sangat jelas dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam,
dan menajiskan orang. Ini hati manusia. Ini hati kita. Tetapi oleh darah Yesus kita disucikan. Kita dikuduskan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kesimpulan. Untuk menjadi orang benar, percayakan hidup saudara dan saya hanya kepada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai penebus saudara. Percayakan hidupmu, percayakan hidup kita semua. Sadar, serahkan diri kepada Yesus. Berikan hati kita kepada Yesus untuk disucikan. Kalau seperti itu, maka kita jadi orang benar. Dan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Yang dimaksud dalam Amsal pasal 10 ayat 3. Mengapa demikian? Ini kesimpulan. Mazmur pasal 34 ayat 16. Sangat jelas, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Jadi Tuhan itu tertuju matanya kepada orang benar. Siapa orang benar? Orang yang dalam Kristus, yang sudah menerima pembenaran, sudah menerima penebusan, sudah menerima pembenaran, dan sudah menerima yang namanya penyucian. Firman Allah berkata, Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau kita jadi orang benar, kita ditempatkan diri kita menjadi orang benar, saya percaya Tuhan pasti memberkati. Amin. Ya. Bahkan dikatakan Amsal 11 ayat ke-8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Jadi orang benar itu diselamatkan dari kesukaran. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, langkah-langkah, ada 3 langkah tadi yang sudah saya sampaikan untuk kita sekalian. Yang pertama, untuk menjadi orang benar harus melewati penebusan dalam Kristus. Untuk menjadi orang benar, poin kedua, ya, menjadi orang yang harus benar. Dan apa? Lewat pembenaran karena iman. Dan yang ketiga berkata apa? Untuk menjadi orang benar, kita melewati yang namanya penyucian oleh darah Yesus Kristus. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan serahkan diri kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih.